Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum, menjauh lambung mereka daripada tempat tidur, anil madaji', yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan, dalam keadaan takut, wa tama'a, dan juga penuh harap, wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dinyatakan sebagai hadis sahih, hadis nomor 3579, bunyinya, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi, sedekat-dekat Allah kepada hambanya, fi jawfil lailil akhir, di sepertiga malam yang tinggal. Fa in istata'ta, maka jika engkau mampu, sanggup dan bisa, antakuna mimman yadhkurullah, termasuk orang yang berzikir ketika itu kepada Allah, fi tilka sa'ah, di waktu itu, fakun, maka laksanakanlah, karena itu waktu terbaik untuk berzikir, berdoa dan istighfar. Hadis itu menjadikan kepada kita ada saat-saat di mana saat-saat itu Allah yang maha dekat, lebih sangat dekat kepada seorang hamba di bagian sepertiga malam akhir, populer disebut dengan di sahur. Maka ketika itu dalam hadis lain, Allah turun ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunia, turun ke langit dunia tanpa kita kaji bagaimana turunnya Allah, apakah turun Allah atau siapa, bagaimana, tidak kita kaji. Tapi yang nyaleh setiap malam itu terjadi. Itu tapeknya hina ya baka thuluthul lail akhir, ketika malam tersisa sepertiga yang akhir, sekitar jam 2 ke bawah sampai waktu subuh. Populer juga disebut dengan ashar, waktu sahar. Lalu di ketika itu Allah berfirman, may yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, fa astajib lahu, maka aku kabulkan doanya. May yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, wa u'tiyahu, maka aku beri apa yang dimintanya. May yastaghfiruni, siapa yang meminta ampun kepadaku, fa aghfiralah, maka ampuni dosa-dosanya. Hadis Sahih Bukhari. Hari kita pahami, di situ ada 3. Setiap malam, lebih-lebih lagi di malam-malam bulan Ramadan, ada momen-momen yang kalau kita tidak cermat dan teliti memanfaatkan momen, waktu dan saat-saat itu, maka kita termasuk orang yang sangat rugi. Ada saat-saat di mana kalau kita berdoa dikabulkan, kalau kita minta diberi, kalau minta ampun diampuni. Ketika larut malam, pekat dinginnya malam sudah habis, diperkirakannya jam 2 ke bawah. Wabil ashari,
hum yastaghfirun, di waktu sahar mereka minta ampun, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka ciri-ciri orang bertakwa itu di waktu sahur mereka minta ampun. Sahur bahasa awal. Kepatang sebelum Ramadan lah kita sampaikan sahar, sahur, suhur, tapi menganan mulia. Sepertiga malam tinggal namanya sahar atau ashar. Waktu ketika gelap pekat malam sudah berlalu. Kalau bahasa malam khaliji, malam pici, malam piriat itulah berlalulah terlewati. Sampai masuk waktu subuh, namanya sahar, waktu itu, setiap malam. Kemudian kita suhur. Suhur melaksanakan makan dan minum, suhur. Nang kita makan, nang kita minum, sahur. Kalau waktunya sahar. Lalu di waktu itu kita melaksanakan makan dan minum, suhur. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, sahur. Jawab baru sahur ni satu Allahnya, tidak masalah. Yang penting lagi saya tahu. Tapi nama itu tercantum dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Kan bahasa awak tu, sahur itu. Waktu sahur itu atau sahar itu waktu terbaik untuk 3 hal. Karena waktu itu aqrabu ma yakunu rabbu min abdi. Waktu saat di mana sedekat-dekatnya seseorang kepada Allah. Dan Allah paling dekat kepada ketika itu kepada seseorang. Maka dikatakan jika engkau termasuk di saat di ketika itu orang yang berzikir kepada Allah, maka laksanakanlah. Digabung hadis tadi, Allah turun setiap malam ke langit dunia, ketika malam tinggal sepertiga, maka berdoalah dikabulkan, memintalah diberi, minta ampunlah diampuni. Jadi sampai zikir, doa, meminta sesuatu apapun yang diminta, dan istighfar di waktu sahar. Kalau begitu janganlah kita habiskan hanya waktu sahar itu untuk makan, minum, lalu ngobrol. Isilah lebih-lebih ditambah dengan kemuliaan Ramadan, keberkahan Ramadan. Di luar Ramadan sajalah begitu. Tambahlah cele bulan Ramadan, bulan malam yang ketika disuruh namanya qama, man qama Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qama itu bahasa awaknya tidak menghabiskan waktunya hanya untuk tidur sampailah subuh. Tapi di bagian malam, di sebagian malamnya qama, nya bangun tegak berdiri untuk salat, untuk berdoa, berzikir, baca Quran dan segala macam. Namanya qama, lebih-lebih di bulan Ramadan. Man qama Ramadan, siapa yang bangun tidak tidur di malam hari di bulan Ramadan, imanan, karena lantaran keimanannya, keyakinannya, kepercayaan kepada Allah, bahwa apabila dia bangun di malam hari atau diisinya malam hari itu dengan salat seperti salat tarawih atau witir, kemudian tilawah Al-Quran, berzikir atau berdoa, meminta atau beristighfar, pokoknya diisinya di malam-malam hari itu dengan ibadah-ibadah spesial seperti itu. Imanan, karena beriman, yakinnya, percaya dia bahwa Allah turun ke langit dunia khusus spesial mendengarkan doa orang yang berdoa, permintaan orang yang minta ampunnya orang yang beristighfar, dan berzikirnya orang berzikir, dikabulkan semuanya. Jika engkau bisa kun fakun, maka jadilah engkau termasuk orang yang seperti itu di saat itu.
Kalau ayat khususnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu untuk Nabi kan. Ditambah lo dengan Ramadan, itu di luar Ramadan. Bagaimana dengan Ramadan? Tambah Ramadan kan qama Ramadan ihtisaban mengharap mereda Allah, balasan dan ganjaran Allah, diampunkan dosanya yang telah berlalu. Kita kaitkan dengan ayat yang kita baca tadi, surat Sajadah, bahkan setiap Jumaat dibaca oleh orang yang baca. Surat ke-32 Sajadah. Orang baca sajadah. Sujudnya sujud sajadah, sembahyangnya sembahyang sajadah. Suratnya surat sajadah. As-sajdah. Tatajafa ku menjarak, menjauh, junub lambung atau rusuk mereka, anil madaji' daripada tempat tidur, berarti nak lalok. Orang kalau mendakik-dakik ke kasur, mereng-reng tu lalok ujungnya. Kini kau lambungnya dijauhkannya daripada kasur madaji', lambungnya, rusuknya dijauhkannya daripada kasur tempat tidur. Sebab kalaulah ke tempat tidur, kata kasur itu rayuannya luar biasa, mata barik sekali. Selimut bangkit, bantah bercari, itu mengoleng sebentar. Lalok enggak, lalok, ujungnya tak lalok. Jadi sebaiknya kalau kita akan baca Quran, akan berdoa, akan berzikir, akan minta, jangan di atas kasur. Dan jangan dakik-dakik ke depan tempat tidur. Karena kita kok ada orang yang pantang bertamu, pantang basuh, pantang bersebut. Bertamu you bantal lalu, bertamu ikan selimut lalu, bersebut you kasua lalu, dalam hitung minit lalu. Kau orang takai kau orang yang dapat nikmat gadang mana? Kenapa? Ya amuh sen, amuh miang. Jadi qama, bangunlah di malam hari dengan catatan yang tadi. Qama itu di bulan Ramadan dengan tarawih, dengan witir. Bisa di awal malam, bisa tengah malam, bisa di ujung malam witir. Atau jangan capek tidur atau capek jago, dua kemungkinan. Karena ketiga-tiganya pernah Nabi lakukan. Setelah salat Isya bila ada salat, kalalok pernah bila ada salat, jago lalok pernahlah salat, di ujung malam pun pernah ada salat. Itu berarti keluasan. Rasulullah beri kepada kita keluasan, kelapangan. Nama bisa kita isi waktu di malam hari. Yang penting jangan hanya lalok saja di malam hari. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Bamangko menjarak, bamangko menjauh lambung rusuk mereka daripada tempat tidur. Ya dauna. Ketika itu mereka berdoa. Ya dauna, mereka berdoa kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'a. Pertama, khaufan takut. Kedua, tama' harap. Tamak ku bahasa awak, tamak jama lobo canguk tamak. Tapi maksud tamak syukurlah penuh harap. Orang tamak tu sangat berharap, orang jama sangat berharap, orang lobo sangat berharap. Jadi tamak tu sangat berharap sekali. Aduh, khaufan takut dia, cemas dia, jangan-jangan ibadahnya, bangunnya malam hari cakap tu tidak mendapat reda, tidak diterima Allah. Termasuk doa-doa yang dimohonkannya jangan-jangan tidak digubris oleh Allah. Takut. Khaufan dalam keadaan takut. Salat yang dilakukannya tarawih kah, witir kah, atau salat malam kah, takutnya jangan-jangan ditolak, tidak memenuhi syarat, tidak diterima. Takut dia doanya tidak dikabulkan. Takut dia permintaan ampunannya tidak dapat ampunan. Takut dia permintaannya tidak diberi. Takutnya ibadah-ibadah yang lakukannya malam hari cepat itu ditolak. Takutnya semua amal ibadah yang dikerjakannya kapan saja tidak diterima. Itu khaufat. Takut atau cemas atau khawatir. Hendaknya kondisi kita dalam beribadah, dalam beramal saleh, dalam berdoa, berzikir, membaca Quran, beristighfar,
dan memohon kepada Allah, harus ada itu. Tidak boleh kita pede saja, percaya diri saja bahwa itulah aman. Karena sampai kini alun ada catatan yang kita terima oleh bahasa doa angku, istighfar angku, ibadat angku, salat angku, tilawah angku, salat angku diterima aku catatannya. Tidak ada lah. Kalau pergi ke bank bisa cari bara-bara tabunganmu di kaluannya buku tabungan ada. Tapi kalau ibadah tidak ada lah bukunya tu. Kita siapa malaikat raqib matid tak tahu lah terima malaikat tu kini. Disuruh dikira tak mahu lah nampak calian ko namanya rahasia negara. Rahasia negara akhirat. Dia kita nak tahu itulah makanya kita camih tu. Tidak boleh kita merasa mujub bangga dia kita tu lah termasuk ahli ibadah. Orang yang dekat kepada Allah, banyak beramal saleh dan segala macam. Jangan hindari itu. Itu namanya ujub. Berbahaya sekali. I'jabul mar'i binafsi, seseorang tu merasa takjub, merasa bangga, merasa hebat terhadap diri sendiri. Tidak orang lain kau tidak dosa artinya. Nyo yang paling hebat. Aku ujub, bisa kau sombong hari. Berbahaya ujub. Ujub tu bisa menghapuskan amalan. Jauhkan itu. Lebih baik kita merasa lemah, merasa kurang, merasa tidak apa-apa ketika berhadapan dengan Allah. Jangan merasa banyak. Justru kita takut kok barana lah amal ibadah kita selama kau takut je kita. Jangan-jangan tak satu pun diterima. Makanya kita disunnahkan je membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setiap selesai beribadah, setiap selesai amal saleh, setiap selesai kita mengerjakan yang baik, setiap selesai kita mengerjakan ketaatan, langsung kita minta Rabbana taqabbal minna. Terimalah ya Allah, mangko bisa kami, mangko sanggup kami. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Setelah Nabi Ibrahim selesai meninggikan pondasi Ka'bah dengan putra beliau Ismail, beliau berdoa taqabbal. Asia kerja kami ya Allah, kerana engkau perintahkan telah kami laksanakan, untuk itu terimalah ya Allah. Nabi Ibrahim itu yang terkenal dengan bapa Nabi-Nabi, bapaknya Tauhid atau imam beliau. Cepat dia berdoa. Yang kedua namanya tamaan, tama'. Hampir sama dengan raja. Tama' harap sangat. Sabanaru tamak. Tamak harap, kenapa harap tamak? Ingin bana. Nan dijilu arare. Nan dipanggil datang, nan imbau tibu. Nan makasui sampai nak nuah tu haruk. Harap kita ibadah kita diterima. Harap kita salat kita diterima. Harap kita ketaatan kita diterima. Harap kita istighfar kita, doa kita, permohonan kita, zikir kita, tilawah Al-Quran kita, salawat kita, dan ibadah lainnya diterima. Tamak. Berarti kondisinya dua. 5 kondisi dua jago tu. Pertama, cameh, takut. Cameh itu diduluan. Cemas, khawatir, takut ikut dilukan. Dan harap sangat, kondisi kita berada di antara itu. Harap kabuliah. Halo. Halo. Semua tekan tu awak, tapi tidak lain. Harap kabuliah. Cameh. Cameh kehilangan. Telah sendu. Sekecil lelah. Baik. Khaufan wa taman. Wa qulubuhum wajilah. Qulubuhum, hati mereka tu wajil, getar, gemetar. Penuh rasa khawatir, cemas dan takut. Hatinya bergoncang, bergetar, cameh, takut, khawatir. Aduh, menyebabkan hati mereka begitu. Wajilah namanya. Jangan-jangan apa yang mereka lakukan tidak diterima. Karena diterimanya amal, hendaknya nanti di akhirat. Jadi sampai ke akhirat kita harus cameh dan harap sampai ke akhirat.
Ada orang nak camih sebabnya lah merasa banyak beribadah, merasa ahli ibadah, banyak bermasalah. Kau lah tertipu dengan setan. Itu bisikan setan. Disebutkan dalam beberapa riwayat, kita ringkas saja bahasa kita. Dipanggillah seseorang hamba di akhirat nanti dalam pengadilan. Engkau itu akan dihisab, akan dibalasi sesuai dengan amal ibadahmu atau rahmat. Ya Allah, engkau kan tahu hamba ahli ibadah, hamba banyak beramal, banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Maka hisab sajalah aku dengan lantaran amal hamba itu, bukan lantaran rahmatmu, tapi lantaran amalku banyak. Di pereso di sisian dan boneh yang nampu, maka semuanya ditimbang, tidak lebih berat dan tidak lebih banyak bila dibanding dengan nikmat Allah berupa kedipan mata. Mata bisa berkedip, termasuk mata orang layu. Itu nikmat luar biasa. Nikmat mata bisa berkedip, nikmat yang luar biasa. Refleks makan, refleks. Ditimbang dengan amal salehnya deknya ahli ibadah kata no. Orang yang banyak salat kata no. Orang yang jajin beramal saleh kata no, dan segala macam bagana begini begitu, ditimbang tidak lebih berat daripada nikmat Allah itu. Nah, engkau mau dibalasi lantaran amalmu atau lantaran rahmatku, kata Allah. Akhirnya nyerah. Ini ujungnya masuk surga aja orang, tapi itu prosesnya. Itu proses. Kalau begitu dengan rahmatmu ya Allah, itu. Bahkan tidak satu pun orang yang selamat dari neraka, dan tidak satu pun orang yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Apakah engkau juga begitu Rasulullah? Iya, sama. Andaikan Allah tidak mengaruniakan kepada aku rahmatnya, aku tidak akan selamat dari neraka, tidak akan masuk surga. Rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu turun kepada orang bertakwa, beriman, bertakwa, beramal saleh. Nah, itu. Jadi jelas kita beramal, tapi jangan bangga, sok siasi namanya. Orang koi kecimui macam Allahnya. Kau kecimui ubi tongkang nak kecimui seorang kau dianggapnya mendangui min kau orang. Anu seorang mana anu isi surga. Nabi Adam saya seorang surga langang. Minta bininya kan. Amulah awak seorang masuk surga. Kau kamu api kaji wak. Khaufau wa tama wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Itu tidak zakat, infak biasa. Zakat khususlah pembicaraannya, karena itu berkaitan dengan amalan sunnah. Meskipun ada juga ulama yang ikut zakat. Nah, kita ambil yang pertama. Sifat ciri daripada hamba-hamba Allah yang disebut dengan orang bertakwa dan telah dipersiapkan untuk orang ke surga dengan segala macam kenikmatannya adalah mereka di samping beriman kepada ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ayat Allah kepada mereka, mereka tersungkur sujud dan tidak menyombongkan diri. Yang kedua, mereka itu malam hari tidak tidur saja. Lebih khusus di bulan Ramadan. Sebagian malam mereka tidur, sebagiannya mereka isi untuk beribadah. Lambung mereka itu menjarak daripada kasur, artinya mereka tidak tidur. Ketika itu mereka isilah waktu malam hari dengan ampek.
Kalau salat lah iyo tu, tarawih, witir lah iyo jo, nampek lah. Zikir, doa, permintaan khusus dan istighfar nampek di malam hari. Jadi baca Quran indak, siapa menagah, ada menagah, disuruh malah. Cuma nampek ko serangkai. Kenapa serangkainya? Kita baca balik hadisnya. Aqrabu ma yakunu rabbu. Sedekat-dekat Tuhan atau Rabb kepada hambanya di tengah, di bagian akhir malam, fi jawfil akhir minal lail. Fa in istata'ta, jika engkau sanggup dan mampu bisa, antakuna mimman yadhkurullah, bahwa engkau termasuk orang yang sedang berzikir ketika itu kepada Allah, fi tilka sa'ah, di waktu itu, fakun, maka laksanakanlah. Ketika di bagian malam terakhir yang populer disebut dengan sepertiga malam akhir, itu kan? Jadi berzikir. Dalam hadis berikutnya, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Maka dikatakan 3 hal. Di waktu itu siapa yang berdoa, aku kabulkan, kata Allah. Dan siapa yang minta, aku beri. Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Kan nampak. Lakukanlah itu dengan penuh rasa takut. Takut yang tadi, jangan-jangan ibadah kita, ketaatan kita, amal saleh kita, zikir kita, doa kita, permintaan kita, istighfar kita, salat kita, tilawah Al-Quran kita, salawat kita, tidak diterima. Namanya sameh khaufan. Tapi ya ro'jo, dia Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan seterusnya. Harokjo, maka baca ni lahnya harok kabuliah, cameh kehilangan. 2 kondisi. Jangan lupa berinfak. Itu yang diamalkan oleh sebagian biaya-biaya. Dari ibu dah, kalau ibu siko, biaya-biaya ko di tempat lain, biaya-biaya. Pagi hari Jumat cukup tu, nombor sedekah. Kai imam sembahyang sejadah. Mengamalkan iko. Kadang-kadang lama-lama laba kanan, awak besok sejadah jo, jangan lupa sejadah besok. Malahan kalau lupa imam atau dari baca imam, lupa imam jo. Tu, awak sembahyang sejadah kini. Ada imam cukup tu patuhlah kepada manusia terkuat, ras terkuat namanya, laga calonnya. Pagi-pagi itu biasanya sampai tertentu setelah salat sejadah, lalu imamku betul jadinya. Getok pinang punya sedia. Hati senang, ampalop boleh. Ngapeknya. Aku nak kaji nak jangan masuk dekat kaji. Ubek tekan tuak sebentar aku. Intinya begitu. Cuman walaupun doa cukup tu makbul di tengah malam, jangan lupa memenuhi adab-adab. Karena doa itu juga punya kaifiat dan adab, pakai tata cara dan adab. Salah satunya Nabi kan pernah memanggil seseorang. Nya salat di dekat Nabi. Lalu kemudian cepet saya selesai. Dipanggil Nabi. Kalau bahasa Arabnya sekolah. Kalau engkau dan siapa saja ingin memohon meminta kepada Allah, ya mulailah dengan menyebut memuji Allah, bersalawat atas Nabi, lalu sebutlah nama-nama Allah, bermohonlah. Itu namanya doa khusus. Itu adab namanya tu. Mulai meminta dengan memuji Allah, bersalawat dan menyebut nama Allah. Salawat itu bisa setelah memuji Allah, bisa di tengah-tengah, bisa di ujung. Nah, Al-Fatihah tu memuji Allah. Cuman di Al-Fatihah tu ada kalimat memuji Allah, itu mungkin dipakai orang dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan pembuka doa, tidak.
Dibaca orang Al-Fatihah kah doa atau kah meminta? Karena dalam Al-Fatihah itu ada memuji, menyanjung Allah, memuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Itu kan pertama memuji Allah, kedua menyanjung Allah, ketiga memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Buka. Baru bersalawat, kemudian baca sebutlah nama-nama Allah yang cocok dengan doa kita. Ajukanlah permintaan. Kau doa khusus, doa spesial, bukan doa harian. Kalau doa harian tidak perlu terkait itu. Tidak perlu kita makan membaca doa Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda perlu itu dah. Itu doa harian. Apalagi kamu sampai Al-Fatihah. Itu boleh taruh. Doa harian, kabar angkat kalau rumah Bismillah tawakkaltu langsung baik. Karena auto langsung baca doa. Tak perlu dimukadimah dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu. Itu pidato macam. Langsung. Tapi kalau doa khusus, doa spesial, ada yang kami mohonkan, kami minta kepada Nabi. Tebasitinah namanya. Cari waktu terbaik, sangat terbaik, tempat terbaik, suasana terbaik. Salah satunya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu salah satunya di malam hari atau di jam malam. Ajukanlah ya. Yang tadi. Doa awak tidak tentu dan doa kan doa macam-macam. Kan dakwa permintaan kita kan tak sama. Tak pandai mau berdoa tidak usah berdoa. Kalau jawapan paling gampang di dunia kau minta, tak pandai itu bergarah. Meminta kau nak pokok kau minta salah. Ya Allah mau tak pandai berdoa ya, tapi mangku mau bisa doa. Langsung saya minta lah. Alhamdulillah alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Anakmu umurnya lah 30,5 tapi alum lelaki je lah bala carona. Itulah minta tu. Ya basawa, siapa nak basawa? Yang tak boleh kau berzikir basawa. Lafaz-lafaz ibadah tak boleh basawa. Tapi kalau meminta boleh basawa. Kalau ada doa dalam Quran ambil. Kalau ada doa dari Nabi itu pakai. Kalau ada doa diajarkan oleh para ulama-ulama besar itu pakai. Tak bisa aja bahasa awak. Kalau tak mungkin lo kita bahasa Arabkan doa awak.